Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imron alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu dan amal ibadah kita semua, dan setiap langkah kaki kita selalu ada di dalam keridhaan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidamil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafrijni humumina wa humumina wa liqahuni jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di majelis ilmu, hadir di salah satu taman surganya Allah di dunia. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majelis ilmu, seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian ta'lim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, yang dimana di pertemuan sebelumnya dibahas tentang kemakruhan. Di antara kemakruhan di sini tarku syai'in min sunani sholat, tarku syai'in min sunanil wudu, tarku syai'in min sunanil ghusli. Makruh kalau kita musolli, orang yang melaksanakan sholat, meninggalkan kesunahan sholat, makruh. Termasuk dia yang berwudu, meninggalkan kesunahan wudu, walaupun tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan wudunya, tapi mengurangi nilai pahala di hadapan Allah. Termasuk dia yang melaksanakan mandi besar. Apakah mandi besar yang hukumnya wajib seperti selesai junub, atau yang memang hukumnya sunnah seperti mandi besar sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat tobat, sholat gerhana? Itu makruh. Tarku syai'in min sunan, meninggalkan kesunahan. Dan dalam kemakruhan kemarin ada makruh di dalam prakteknya, ada makruh di dalam bacaannya, ada makruh di dalam pakaiannya, ada makruh di dalam tempatnya. Kalau makruh di dalam praktek, di dalam sholat kemarin dibahas, di antara kemakruhan itu taklibul yaddi inda taslimaten, tangan dibalik ketika baca salam. Memang nggak batal tapi makruh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Misalnya menemukan bapak ada orang sholat demikian, sholatnya tetap sah, tapi makruh dalam saluran mazhab Imam Syafi'i. Dibalik tangan kanan, Assalamualaikum warahmatullah, dibalik tangan kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, termasuk apa? Wa'tamada ala yadil yusra fil julus, menyimpan tangan kiri fil julus saat duduk. Misalnya ketika dia melaksanakan tahiyat akhir atau awal, terserah, tangannya di sini. Wa'tamada ala yadil yusra, berpegang teguh, neken dia dengan tangan kirinya. At-tahiyatul barakah. Padahal bisa begini. Ada ternyata malah disimpan di sini, nggak batal. Khawatir nanti Bapak lihat ini ada yang aneh misalnya sholat kayak begitu. Ini mazhab mana ini kayak begitu? Tangannya disimpan di sini. Masih mending Pak, tangan disimpan di sini. Ada yang parah, tangan disimpan di kaki orang lain. Ini aja. Nah, ini bisa timbul perkelahian. Tapi kalau ada yang begitu, kecuali punya bisul dia, nah beda lagi. Pantatnya ada bisul, emang nggak gede Pak, segede gini, lumayan. Itu bisul kalau dia tekan, wah nangis. Mau dia preman juga kalau bisul di pantat, nyut-nyutan, nggak bisa tidur dia. Rumah sakit, operasi kecil dia. Akhirnya yang namanya sholat tetap wajib dilaksanakan, kondisi apapun. Dia tetap sholat walaupun duduk. Ketika sholat begini, at-tahiyatul barakah. Makruh? Tidak. Kok beda? Kondisinya.
Karena dia dalam kondisi sakit, duduk nggak makruh, sholatnya sah. Walaupun tangannya megang nggak makruh, sholatnya sah. Tapi bagi yang sehat jangan. Bagi yang sehat ya udahlah, seperti biasa kita. Tuh. Mana lagi? Tasawuf, nguap. Kalau nguap, hati-hati, nguap itu bisa membatalkan sholat. Kalau nguapnya khuruju harfain, mengeluarkan dua huruf. Nguapnya kayak begitu batal. Soalnya dalam sholat itu tabatulus sholah biharfain, batal sholat itu sebab dua huruf. Batal. Mazhab kita tuh rapih, apik, Pak. Maka kalau sholat dehem-deheman terlarang, kecuali didehemkan dalam kondisi tutup mulutnya. Boleh, atau boleh dibuka karena ada reak nyangkut, reak ini mengganggu makhraj. Nah, boleh. Gak keluar tuh, bukan? Keluar baru, atau nggak keluar juga, terserah bapak bagaimana. Yang penting makhraj harus bagus dalam sholat, karena diantara syarat dalam sholat itu pakihun, pasihun, pasi itu salah satunya apa? Ma'sumatil huruf, ma'sumatil makhraj, huruf terjaga, makhraj terjaga. Terlebih di makhraj yang memang ada di tenggorokan, adnal halki, aqsal halki, wastul halki, maka nggak bisa dia lancar kecuali reak itu hilang. Nah, boleh, misalnya ada orang kayak begitu, akhirnya reaknya keluar. Nah, bingung dia. Kalau udah reak keluar begitu, gimana? Ludahkan, jangan ke depan. Wabasa amaman wa yaminan, jangan meludah ke depan, jangan melubah ke yaminan. Karena ludah itu jangankan dalam sholat, di luar sholat pun jangan bapak meludah ke depan, makruh. Itu di luar sholat, apalagi saat sholat. Jangan meludah ke kanan, makruh. Jangan meludah ke belakang, apalagi ke atas. Dia meludah ke atas, jatuh sendiri ke wajah dia. Tapi meludahlah ke kiri. Nah, dalam sholat pun sama. Kalau sholat, kebetulan alhamdulillah ini bukan di masjid, karena lagi Idul Adha, Idul Fitri. Al-Imran itu kalau Idul Fitri, Idul Adha luar biasa penuh, sampai ada 100.000 jiwa. Maka di lapangan, akhirnya bagaimana? Karena di lapangan boleh ludahkan ke kiri, yang penting dadanya jaga. Kalau di masjid agak repot. Kalau di masjid ya nggak boleh, kecuali disinilah gunanya sorban. Selain bapak sholat pakai sorban dapat pahala 70 derajat plusnya. Udah mah 27 derajat, sorban dipakai tambah 70 derajat. Nah, ludahkan ke sorban, karena reak itu tidak najis. Karena reak itu tidak najis. Saya nggak pakai sorban, Ustadz. Nah, iya, ke baju kita paling. Mana nih? Ngeper aja udah. Tapi kalau sayang bajunya baru, biasa Pak. Solusi terakhir, ini nggak ada kitabnya, bapak jangan nanya dalil dan hadisnya, ini saya sendiri yang ngarang. Apa? Bapak lirik kanan lirik kiri, kebetulan makmum yang di sampingnya ada yang merem, nah peperin aja ke dia. Asal jangan ketahuan aja. Ketahuan, wah berabe kan. Itu termasuk kapusyari wasob, megangin rambut waktu sholat, prakteknya makruh. Maka kalau rambut kita merasa ini panjang, misalnya depannya, kecuali belakang, depannya panjang, ketika ruku Allahu Akbar panjang, bangun sami Allah liman hamidah, wih mantap banget ya. Mana kena ke mata temannya lagi. Lalu bagaimana pas sujud, mau nggak mau pasti itu rambut ya bakal menghalangi keningnya.
Sedangkan kening ini inkisab wajib, terbuka wajib. Jangankan oleh rambut yang botak pakai peci, pecinya begini saat sujud tetap nggak sah. Kalau berdiri ya nggak masalah. Ada tuh di koran, di Istiqlal pejabat anu, saya bilang pejabat anu aja, pas sholat pecinya begini Pak. Mana nomor apa, jadi sampul berita, Allah pecinya begini. Ini sujudnya gimana? Ternyata kalau sujud ini wajib terbuka. Walaupun saat berdiri begini tak masalah, tapi ketika sujud langsung dia jalankan. Nah kalau misalnya dengan peci aja ini hamlun bisa menjadikan sebab tidak sah sujudnya, apalagi dengan rambutnya menutupi. Itu ketika rambut menutupi, biasanya anak muda itu ketika sujud rambutnya dipegang, baru dia subhanallahil azimi wa bihamdi. Kalau dia pegang terus di dawam, batal sujudnya. Loh kok batal? Karena dia meninggalkan salah satu anggota sujud. Tangan itu rukun sujud, anggota sujud, sebagaimana dalam hadis sahih, umirtu an asjuda bi sab'ati a'zam. Aku itu diperintahkan oleh Nabi sujud di 7 tulang. Tulang 1 kening, tulang 2, tulang 3 tangan, tulang 4, tulang 5-nya dengkul, tulang 6 dan 7 atrof atau bawatinul asabi, jari-jari kaki. Nah, maka kalau tangannya begini dipegang terus sampai selesai sujud, tak sah sujud, kecuali tangannya dilepas. Setelah rambut itu dia pegang, tidak nempel dengan keningnya menghalangi saat sujud, sujudnya sah, tapi makruh dalam prakteknya. Nah itu. Kalau dalam bacaannya apa? Seperti dalam bacaan kemarin contohnya apa? Orang yang sholat, ketika dia menjalankan sholat, ternyata sholatnya, kalau sholatnya jahriyah tidak dijaharkan, maghrib, isya, subuh, sholatnya bacanya kayak dohor dan asar, sah. Tapi ini biasanya terjadi di berjamaah setelah jamaah utama. Nah biasanya dia malu, suaranya dikeraskan, kebetulan dia sholatnya sendiri, datang makmum di belakangnya, ditepuk pundaknya, kata dia, sial, malah ada yang berjamaah sama gua lagi. Dia jadi imam, otomatis suaranya harus dikeraskan, sunnah, tapi dia nggak mengeraskan. Nah Bapak kalau misalnya ada makmum, ada imam, dia yang tadinya sholat sendiri, lalu kita berjamaah dengan dia, ternyata suaranya tidak dikeraskan, sholatnya tetap sah, cuman mengurangi nilai pahala atau yang disebut dengan makruh di dalam bacaan. Ada juga yang masih makruh walaupun sunnah dilaksanakan. Seperti apa makruh di sini? Seperti makruh baca surat tapi nggak tertib. Rakaat 1 dibaca alam taro, rakaat kedua dibaca alam nasroh. Bener, alam taro surat Quran, alam nasroh surat Quran, tapi ketertibannya enggak. Harusnya alam nasroh dulu, kedua barulah alam taro. Karena kalau Bapak ingin dapat 3 pahala dalam baca surat, pertama yang harus kita ketahui, kalau mau baca surat, pertama tartibnya atau darjah. Surat Al-Hakumut lebih dulu daripada Wal Asri, bagusnya Al-Hakumut dulu baru Wal Asri. Yang kedua, rakaat pertama sunnah lebih panjang dari rakaat yang kedua. Rakaat pertama Al-Hakumut, Al-Hakumut itu ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Rakaat keduanya Wal Asri, sedangkan Wal Asri ada 3 ayat. Maka rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, dapat sunnah. Yang ketiga apa? Minimal 3 ayat. Jadi jangan 1 ayat. Walaupun sebahagian muqabbil qaul ashah ada yang memperbolehkan. Biasanya banyak terjadi di sholat tarawih itu. Apa?
Nah, seperti itulah. Anin naim, Allahu akbar pas rakaat kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allahu akbar. Itu enggak nyampe 3 ayat. Muqabil qaul ashah mengatakan sunnahnya dapat tapi tidak sempurna seperti yang 3 ayat. Nah, di kita dipakainya biasanya ala kumut ulhu. Nah, lumayan alhamdulillah. Padahal dari sono sebenarnya nggak ada itu. Bagusnya nanti taraweh, mudah-mudahan umur panjang kita berjumpa dengan Ramadan. Setiap taraweh hatam 1 juz. Insya Allah dipakai di hari pertama di Al Imran, itu hari keduanya kosong. Bapak di mana? Muhibin aja, Muhibin. Ya, gua takwa. Lu mana? Gua Al-Hayah. Kenapa gak Al-Imran? Aduh, gara-gara pengajian Senin waktu itu tuh. Akhirnya dipakai 1 sholat 1 juz. Memang kita itu nggak cocok dengan surat-surat panjang. Padahal bagusnya demikian. Cuman daripada bacanya 1 ayat, baca 1 ayat memang tetap di Al-Quran suratnya panjang, lebih bagus surat pendek tapi sempurna. Paling pendek inna a'tainakal kautsar tapi sempurna. Nah, itu lebih bagus daripada suratnya panjang cuman yang dia baca 3 ayat. Tapi kalaupun dia ada yang sholat bacanya seayat, tetap dapat kesunahan tapi tidak sempurna seperti tadi. Atau seperti yang dibaca kalau di tarawih itu, kalau di pondok di Bogor, pagentongan, biasanya Sati pakai ayat puasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Seayat doang. Kamu masih mending, Pak. Daripada ada tuh saya nggak sebutin daerah mana itu. Waladhdallin, amin. Yasin, Allahu akbar. Waladhdallin, amin. Toha, Allahu akbar. Mantap amat. Ini kalau di Al Imran dipakai, saya yakin sampai 30 hari penuh itu. Subhanallah, seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sehuruf doang dia baca. La ilaha illallah. Padahal luar biasa kalau kita bacanya sampai berjuz-juz. Cuman karena memang kita malas dalam menjalankan ibadah, akhirnya apa? Lebih 2 menit aja udah nggak cocok. Makanya saya nggak mau ngimamin itu, Bang. Akhirnya udah saya nggak ngimamin pada Isya tausiah, pindah lagi ke tempat lain tausiah, selesai. Kenapa? Banyak yang protes. Agak lama, udahlah nggak usah. Itu dalam qiraah. Termasuk meninggalkan kesunahan lain. Rabbi bili warhamdi wajibuni warfani, ditinggalkan, makruh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal, ditinggalkan, makruh. Atau baca iftitah, ditinggalkan, makruh. Termasuk seperti tempat sholatnya ternyata di depannya ada najis atau mutan najis, ada karpetnya kena kencing kucing, nggak buru-buru dibawa keluar, nggak buru-buru karpet itu dibersihkan, disimpan di barisan pertama, sedangkan di situ ada orang yang melaksanakan sholat. Gimana Ustaz? Sah sholatnya, akan tetapi makruh karena si musolli, orang yang sholat, menghadap najis atau menghadap mutan najis, kecuali najisnya baru dia lagi sholat nggak ada najis, ternyata di tengah-tengah sholat kucing masuk lewat jendela, pas datang ke depan dia diledek sama kucing, akhirnya diberakin dia di depannya. Nah, ini beda, tidak menyebabkan hukum makruh karena datangnya aridi atau baru. Nah, termasuk pada waktu melaksanakan wudhu sama. Bapak ketika menjalankan wudhu, maka jaga jangan sampai makruh dalam prakteknya, kanan kiri makruh. Sah. Wudhu itu sunnahnya tayamun, kanan dulu 3 kali.
Selesai kanan, barulah kiri 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ada beberapa orang wudhu kanan, kiri, kanan, kiri. Sah, sah, tapi makruh, mengurangi pahala. Kita yang udah ngaji bagusnya selesaikan kanan 3 kali terlebih dahulu, baru kiri 3 kali. Karena makruh. Termasuk apa? Ninggalin kumur-kumur, makruh. Ninggalin menghirup air ke hidung, makruh. Atau wudhunya begini, sedangkan wudhu itu sunnah mulai dari atrof. Nah ini nih, dari tangan, kalau tangan di atasnya ambil, nah ini yang bagus, ambil lagi, oh ini wudhu yang bagus. Akhirnya dia karena wudhunya di keran, atau karena wudhunya dia pakai keran, dibuka keran, males ditampung, gini aja sah, tapi makruh. Karena yang bagus kesunahan Nabi itu di sini. Walaupun boleh, cuman kalau yang wudhunya begini, jaga kuku panjang itu nggak kena dalamnya kalau begini. Kalau begini dapat tuh, tapi kalau begini enggak. Maka kalau udah begini balikin, tahu? Nah, itu termasuk sama telinga enggak maan, enggak bareng. Ada orang ngusap telinga prakteknya begini. Atau wah, ya satu-satu lah intinya. Sah. Ya kalau ngusap telinga tetap sah saja, tapi nggak dapat pahala, makruh dia. Karena kalau telinga kaifiat dari nabinya apa? Bareng. Beda dengan tangan satu-satu. Telinga walaupun ada kanan, ada kiri, dalam praktek kesunahannya itu bareng. Tapi kalau tangan dan kaki, praktek kesunahannya tayamun, kanan dulu barulah kaki. Termasuk menghirup air ke hidung, istinsyak, itu pun sama dimakruhkan. Dan ada makruh dalam bacaan. Orang melaksanakan wudhu meneng terus, wudhunya diem. Ada yang suka wudhunya diem? Banyak. Berarti kalau diem apa? Ya misalnya nggak baca apa-apa lah. Wudhu yang penting niat, selesai. Sah, sah. Tapi bagusnya ketika melaksanakan wudhu sambil baca doa. Kalau bapak nggak hafal doa-doa wudhu, nggak hafal sama sekali. Seperti kumur-kumur, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, menghirup air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, datang tar ke ke wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh, tangan kanan kiri sampai rambut kaki, nama doa-doanya nggak hafal, maka bacalah syahadat. Dalam riwayat Imam Mustadbiri, hadisnya Hasan Gurib, wudhu itu ibadah, bagusnya jangan dalam keadaan diem. Bahkan makruh orang wudhu ngobrol, makruh, kecuali jawab salam sunnah, tak masalah. Kalau jawab salam ya wajib kalau sama sekali nggak ada orang, kecuali orang lain ikut jawab, dia pun mengikutin jawab, ini tidak dimakruhkan karena termasuk dari bagian zikir. Tapi kalau ngobrol lagi wudhu, sholat, iya gua sholatnya lagi wudhu dulu, jangan lama-lama kopinya keburu dingin, gampang. Gua kan rokok juga nggak dimatiin, la ilaha illallah. Wudhu belain rokok sampai nggak dimatiin, akhirnya selesai sholat ya sah-sah saja. Wudhunya ngobrol tak masalah, cuman makruh. Yang bagus apa? Ketika wudhu kebetulan wudhunya bukan di tempat yang kotor, bukan di tempat kamar mandi yang ada klosetnya, baca syahadat. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadat. Syahadat yang dibaca setelah wudhu itu dibaca lagi dalam riwayat Imam Mustadbiri, hadisnya Hasan Gurib, sunnah hukumnya. Jadi nggak diem, wudhu itu diem, tapi dibaca minimal sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu wa la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus sampai kaki, sampai baca doa.
Sebelumnya itu dulu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qala fi wudu'ihi, barang siapa yang membaca setelah wudunya itu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat abwabul jannah as-samaniyah. Orang yang beres wudu dibaca itu syahadat, dibuka 8 pintu sorga, lewat pintu manapun silahkan masuk kalian. Luar biasa. Cuman sayang kita selalu meremehkan. Kadang udah beres wudu boro-boro doa, karena memang wudunya juga mepet. Komat berwudu, wudunya pak, masuk langsung ke masjid, nggak sadar ada pintu kejedot. Padahal at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Santai itu datangnya dari Allah, buru-buru datangnya dari syaitan. Bahkan diantara yang bisa merusak kekhusyuan karena buru-burunya dia dalam sholat. Minasyawagil itu bapak pengen kencing, maksain sholat. Jangan, mending sholat di rakaat 2, nggak apa-apa. Aduh pengen kencing nih, tapi malas wudu lagi, mana udah komat. Udahlah sholat aja, sholat nahan kencing. Gimana sih sholat nahan kencing, Pak? Allahu Akbar. Mending kalau imam baca suratnya kuliah kulhu, ini kan Masjid Al-Imran, maka imam baca suratnya sering rata-rata Al-Imran. Kebayang 200 ayat, mampus kita. Lagi sholat dibaca Alif Lam Mim Al-Imran, akhirnya waduh mana pengen kencing, makruh, ditahan terus. Pengen berak, terus bagaimana? Dia malah melanjutkan, aku sholat dulu. Rata-rata ini kayak kita mau isya aja, mau isya ngaji, kadang ada yang nahan kencing itu. Ya banyak. Nggak dulu belum batal, emang nggak pengen kencing, gua tahan dari dohor ini. Innalillahi wa ditahan dari dohor. Padahal itu termasuk syawagil. Apa syawagil? Yang bisa menyibukkan diri kita lupa dengan khusyuk. Padahal tahsilul maksud dalam sholat khusyuk, sebagaimana sudah kita bahas, la khaira bil sholatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan orang yang sholat itu tidak ada kekhusyuan di dalamnya. Maka hilangkan syawagil itu. Pengen kencing, pengen berak, pengen kentut, hilangkan. Lebih baik sholat di rakaat 2, di rakaat 3. Yang penting tenang sholat kita. Jelas? Kenapa? Jika kita datang ke masjid, imam sudah rukuk, saya baru takbir. Kalau saya membaca enggak kita, keburu imam bangun dari rukuk, karena mengejar rakaat. Paling 2-3 baris lagi, Pak. Ini nih, saya sholat telat, gitu kan? Masalahnya telatnya kenapa? Kalau telat itu karena jarak dari rumah ke masjid lumayan jauh, sehingga iqomah terdengar, berangkatlah kita dari rumah, sholat sunnahnya misalnya di rumah. Akhirnya berangkat, pas berangkat ternyata imam sudah surat ayat menjelang akhir. Wala ana abidum ma'abatum wala antum aqarri, Bapak. Lakum dinukum waliyadin. Datang masuk takbir Allahu Akbar, Bapak belum baca apa-apa nih, terus imam udah bangun dari rukunya, Bapak tak dapat rokaat walaupun Bapak menyusul ruku. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi, man adrokar ruku pakod adrokar rokaat. Makmum yang ingin dapat rokaat harus menemukan rukunya imam. Nah, harus begini nih. Kebanyakan kadang maksain, maka kalau ragu mending jangan. Lakum dinukum waliyadin, lari tapi ragu, nanti khawatir nggak ketemu rukunya, mending diem dulu. Imam bangun, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung sujud, ikutin imam. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, Bapak jangan baca iftitah. Baru juga kuliah, Bismillahirrahmanirrahim, masuk Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun usolli fardhu maghrib wala antum aibiduna ma a'bud. Allahu Akbar. Lakum dinukum. Bapak baca iftitah dulu, sama ini juga.
Ketika bapak baca iftitah, imam ruku, bapak baru baca Fatihah, bangun dari ruku, ini pun tidak dihitung rakaat. Maka khusus dalam sholat berjamaah bagi yang telat, satu, telatnya rumah ke masjid jauh, itu udur. Dua, telatnya dikarenakan dia ngantri dalam wudu. Tiga, telatnya karena berdesak-desakan itu di masjid, itu udur. Sehingga ketika masuk, mungkin salah satunya kita ambil ngantri dia dalam wudu, pas dia takbir, lalu imam misalnya udah baca wala antum aibiduna ma'bud, bapak sudah tidak disunahkan baca iftitah, bapak bacalah Fatihah. Kalau bisa 3 ayat, alhamdulillah. Walaupun hanya 1 ayat, bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, ikutin ruku. Kenapa ngikutin ruku? Al-imamu domin, imam yang menanggung Fatihah kita. Baca Fatihah itu hukumnya rukun, wajib. Kalau Fatihah saja ditanggung, bagaimana dengan nasib iftitah yang hukumnya sunnah? Yang wajib aja ditanggung, apalagi iftitah yang hukumnya sunnah. Tapi ini hanya Fatihah, begitupun iftitah yang ditanggung. Ketika imam salam, bapak salam. Kalau hutang, imam gak nanggung. Jadi bapak, oh jadi imam nanggung, cocok. Tadi siapa yang sholat dohor imamnya? Si Bulan. Gua tadi mesen uduk, nah bayarin ya. Ngutang ternyata pengen dibayarin. Jadi nggak usah lagi baca iftitah, bacalah bapak Fatihah. Itu khusus dalam berjamaah. Atau kayak orang yang memang ini dari awal sholatnya udah bareng, di rakaat yang ketiga imamnya cepat nih imam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, kita naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah ruku lagi nih imam. Padahal kita nggak lama dari naik, paling baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Imam ternyata udah ruku. Bapak jangan baca Fatihah sempurna, tapi jangan nggak baca Fatihah. Jangan baca Fatihah 7 ayat, tapi jangan nggak baca Fatihah, paham? Jangan nggak baca Fatihah dan jangan baca 7 ayat. Lalu berapa bacanya? 3 ayat. Kenapa 3 ayat? Karena surat terpendek di Al-Quran 3 ayat. Makmum yang imam itu cepat, selama bagus dia bacaannya, itu si makmum yang hanya baca Fatihah 3 ayat, sisanya yang 4 ayat ditanggung sama imam. Al-imamu domin, imam yang menanggung. Qiraatul imam, qiraatul makmum, apa yang dibaca sama imam, makmum pun dapat pahala. Maka bapak kalau berjamaah seperti sholat isya, maghrib dan subuh, nggak usah baca surat, cukup Fatihah saja. Imam baca Fatihah, dengerin. Imam baca surat, baru baca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Imam baca surat misalnya Sabihis, kita hafal Sabihis, hafal Waduha, tidak ada sunnah baca. Diam aja, istima, dengerin di situ. Istima, di mana imam membaca suara dengan keras, bagusnya istima. Berarti kalau gitu saya nggak dapat pahala surat. Siapa bilang? Kata Nabi, qiraatul imam, qiraatul makmum. Yang dibaca imam, makmum pun dapat pahala. Itu mazhab kita. Mazhab Imam Hanafi lebih dahsyat lagi. Semua sholat berjamaah, makmum cukup takbir salam, selesai. Dalilnya Al-Quran, langsung Allah yang berfirman, wa idza quri'al Quran fastami'u, di mana dibacakan Quran, dengerin. Maka makmum kalau di mazhab Imam Hanafi, kitanya orang Turki asli, tapi bukan Turki turunan kidul, bukan. Asli dari Turki, sholatnya cukup silent dari awal sampai akhir, modalnya cuma takbiratul ihram sama salam pertama, Allahu Akbar, udah dia mau asar, dohor, maghrib bisa sama salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sah. Benar. Kalau Imam Malik beda. Kalau sholatnya maghrib, isya, subuh ditanggung semua sama imam. Tapi kalau dohor sama asar nggak kedenger suaranya. Karena nggak kedengar, makmum wajib baca Fatihah, makmum sunnah baca surat. Kalau di mazhab kita beda lagi. Mau dohor, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya wajib baca Fatihah. Nah, di kita begitu.
Nah, karena kita wudunya Syafi'i, maka sholatnya pun Syafi'i. Kecuali bapak pengen nyoba, Ustaz, kali-kali makmum jangan baca Fatihah, berarti pakai mazhab sholatnya Hanafi. Bisa nggak bapak wudunya? Itu yang masalahnya. Kalau bapak wudunya bisa, nanti sholat isya kita mazhab Imam Hanafi. Kalau di pondok kita ngaji Madahibul Arba'ah, guru itu biasa. Santri, nanti sholat maghrib mazhab Hanafi. Udah, kita wudunya Hanafi, batal wudunya Hanafi. Isyanya kita mazhab Maliki, guru nggak baca bismillah, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena Maliki. Nanti subuhnya Syafi'i, kunut kita, karena wudunya subuhnya mazhab Syafi'i. Nah, itu bukan talfik. Talfik itu begini nih, yang nggak boleh itu begini. Wudunya Syafi'i, batal wudunya Maliki, sholatnya Hanafi, batal sholatnya Hambali. Nah itu gado-gado, enak gado-gado Pak. Tapi sholat haram, nggak boleh. Ngambil yang untung, yang ringan-ringan. Aku wudunya yang ringan aja, paling ringan wudu Syafi'i. Tapi batal wudunya jangan Syafi'i, soalnya dengan bini batal. Aku pengen pakai mazhabnya Hanafi, dengan bini nggak batal. Wudunya Syafi'i padahal. Sholatnya batal wudunya Hanafi. Sholatnya apa? Maliki, biar nggak baca bismillah. Batal sholatnya misalnya apa? Hambali, garuk-garuk beberapa kali gerak nggak batal. Enak loh sholat mazhab Hambali. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tak masalah selama dia mengganggu kepada sholat. Pegang gimana? 3 kali 4 kali nggak batal. Kita enggak. Kita itu ya tetap harus kokoh di jawari wa bi qalbi. Jawari jangan banyak gerak-gerak. Di kita kayak begitu. Intinya apa? Jadi imam itu menanggung kalau kondisi kita telat datangnya, atau karena ngantri dalam wudunya. Tapi di luar daripada itu, bagi imam makmum yang lamun, imam gak nanggung, lamun aja. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, baru ingat dia belum baca Fatihah. Nah di sini dia harus 7 ayat baca Fatihah secara sempurna, sebab dia kesalahannya sendiri. Sempurna 7 ayat. Kalaupun imam ruku, dia masih baca Fatihah, bangun ruku masih baca Fatihah, sujud masih baca Fatihah, bangun dari sujud, ruku kejar buru-buru. Yang penting di sujud yang kedua bareng, berdirinya bareng, baru dapat rakaat. Jelas? Cukup? Ada lagi yang mau tanya? Jelas ya? Apa puyeng semua ini? Asas ini udah berapa kali Pak? Nah kemudian ada lagi makruh dalam melaksanakan wudhu dengan yang dipakai, hubungannya dengan pakaiannya. Artinya apa? Makruh wudhu itu kalau kita wudhu telanjang. Ada yang suka wudhunya telanjang? Makruh itu. Enggak telanjang sih Ustaz, saya pakai selempak doang. Makruh. Wudhu yang bagus tutup, bukan badannya, pusar lutut. Nah, itu aurat kita, tutup. Wudhu termasuk mandi. Mandi pun makruh kalau telanjang bulat, dan saya yakin bapak-bapak di sini mandinya pasti telanjang semua. Makruh itu. Maka wudhu itu bagusnya pakai sarung tipis, apa, samping tipis kan. Tapi kalau kita di pondok itu, ini kecil Pak, panjang, bisa sampai ada mungkin 20 meter, 30 meter kurang lebih, bak besar. Kamar mandinya satu, itu santri bisa mandi 30 orang di situ. Nggak ada yang telanjang Pak. Kalau ada yang telanjang malu juga. Punya lu gitu apa? Dan nggak boleh, jangan karena bapak ini laki-laki sama laki-laki akhirnya mandinya bareng telanjang, haram, itu nggak boleh. Lalu bagaimana? Kecuali sendiri. Sendiri boleh telanjang. Datang sahabat Bahjah. Ketika Nabi mengatakan, Bahjah, kau melaksanakan mandi telanjang. Telanjang ya Rasul. Kau nggak malu? Malu ke siapa? Nggak ada yang lihat. Allahu raziquhu.
Dia yang memberikan kamu rezeki, kamu nggak malu ke dia? Diem aja. Maka kata Nabi, biar nggak makruh ketika sholat, ketika mandi besar, baca. Ingetin tuh bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Nah itu bacaan. Maka ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, itu jurig apa? Jurig seton-seton yang ada di kamar mandi buta langsung berarti. Emang ada setonnya? Buktinya kalau kita masuk kamar mandi ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Pahami artinya, aku berlindung kepada Allah dari khubus, setan laki-laki, wal khubais, setan perempuan. Oh ternyata dipikir-pikir gini, ada dalam riwayat, ternyata bumi ini penuh dengan ruh. Ada ruh mulia, ruh baik, ada ruh jahat, ruh gak baik. Kalau tempatnya tempat baik, kayak di masjid, di musola, di rumah, majlis ta'lim, majlis dzikir, majlis sholawat, majlis manakib, oh ternyata itu ruh-ruhnya ruh baik. Ruh jin-jin muslim ada, ruh malaikat. Kita pun nggak tahu di sini ada jin-jin yang ikut hadir sholat, ikut ngaji. Ini bukan jin tapi ada, Pak. Cuman kita nggak lihat. Tapi kalau di tempat-tempat kotor, tempat-tempat gelap, seperti tempat-tempat kotor apa? Kamar mandi, WC-WC. Nah ada di situ ruh-ruh seton-seton. Dia itu ngeliatin aurat kita. Setan atau jin ngelihatin aurat kita. Memang kita nggak lihat dia, dia lihat kita. Disitulah salah satu hukum makruh. Karena ternyata kalau kita nempel kulit kita dengan kulit jin perempuan, itu wudunya batal. Jadi kalau kita ketemu jin nih, misalnya ada jin ternyata nempel kulitnya sama kita, batal kita. Maka nikah sama jin itu menurut Imam Ibnu Hajar boleh tapi makruh. Kata Imam Romli haram. Khawatir bapak mau nikah sama jin misalnya, silahkan. Sunan-sunan, wali-wali, Sultan Hasanuddin, lihat nasab daripada Sultan Aryadillah, ibunya siapa? Maka kalau melirik pandangan fikih, karena jin dan manusia itu matlub dua-duanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin wajib ibadah, manusia pun sama wajib ibadah. Maka nempel dengan mereka, kalau nyata nempelnya itu batal wudunya. Tapi kalau nggak nyata enggak. Dan jangan bapak tertipu jin itu yang orang kuntil anak misalnya, lalu diketok diketok ininya, jadilah dia manusia lagi. Ini bapak korban sinetron Susana, nama judulnya Malam Satu Suro. Aduh ya Allah, gak ada yang kayak begitu. Orang meninggal selesai Pak, orang meninggal gak bakal hidup lagi, udah beres. Tapi ada beberapa orang soleh bisa ngasih tahu. Bapak mimpi lagi tidur, mimpi apa? Ibu bapak datang, nah tolong mama sodakohin, ibu dan bapakmu di sini tersiksa, butuh doa-doa. Melek kita, ya Allah, aku mimpi ibuku minta disodakohin. Bener nggak mimpi begitu? Insya Allah bener. Bapak keluarkan sodako. Karena pernah kejadian zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidur, mimpi saat tidurnya ada sahabatnya meninggal dunia, mati syahid, tapi terhijab masuk surga karena hutang. Karena hutangnya. Akhirnya, wahai Amirul Mukminin, tolong saya walaupun meninggal dalam keadaan syahid, saya sulit mendapatkan nikmat karena hutang saya. Nanti engkau bayarkan hutang itu di baju perang saya yang dicuri. Baju perang saya dicuri oleh si fulan. Dia nggak jauh dari rumah saya. Ini ciri-ciri rumahnya, pintunya begini, jendelanya begini, baju perang saya ada di belakang pintu. Tak lama bangun Abu Bakar Siddiq. Pas bangun, ini mimpi bener apa kagak? Orangnya kan udah meninggal. Nah, kadang suka begitu. Akhirnya dia keluar nyari rumah yang dituju, ditemukan rumah itu ada, diketuk pintu, kaget yang punya rumah, yang datang khalifah, presiden sekarang itu. Ada apa khalifah ke sini? Tinggal panggil saya aja, saya berangkat ke khalifah. Tidak,
saya mimpi bahwa si fulan bin fulan kaza bikaza. Lalu yang menyurinya adalah dirimu, dan dia juga bilang bahwa bajunya ada di belakang pintu. Ternyata pas dilihat benar. Akhirnya dia pun mengaku, benar, saya yang mencuri ini. Kau berikan ini baju perang kepada orang yang pernah dihutangi oleh dia sebagai tebusan atau bayaran daripada hutangnya, barulah dikasih. Nah, ada juga orang meninggal kayak begitu. Tapi kalau benar misalnya nyata melihat, enggak Ustaz, kekeh nih orang ini. Saya lihat langsung almarhum berwujud, bahkan ngobrol sama saya. Nah, kadang ada orang kekeh kayak begitu. Terus bagaimana? Benar enggak Ustaz? Ini korin namanya, Pak. Udah selesai. Korin itu lebih tahu daripada dirinya. Kadang kesurupan, saya sakit, perut saya, oh anaknya pernah dioperasi dulu. Korin tahu, Pak. Jadi dia itu gimana ngegonjlongin akidah kita, biar supaya nantinya ketika dia minta mau diikutin. Pokoknya nggak bakal tenang kalau nggak dibelikan kopi pahit sama rokok Marlboro. Kurang ajar nih orang, pengen kopi pahit sama rokok Marlboro. Cekek Pak, cekek ya kayak begitu. Nggak ada sebenarnya. Nah kadang kita suka diikuti, udah ikutin aja deh. Yang penting ruhnya tenang, ruhnya selamat. Pada ruh tenang dan selamat kalau kita rajin mendoakan dan mensodakohkan mereka. Nah ini diantara kemakruhan kalau kita melaksanakan wudhu, jangan telanjang, karena di situ ada syaiton melihat kita. Baca saat kita telanjang mandi, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Nah itu ingetin. Tapi kayaknya pas waktu mandi lupa dia. Pas masuk Bismillah, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya la ilaha illallah di kamar mandi. Gimana ceritanya ini? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Belajar kita kafah dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam dengan kafah. Walaupun ini sepele, jalankan istiqomah. Cuma doa doang, orang nggak wajib. Memang nggak wajib, makruh, tapi belajar kafah dalam Islam. Kafah itu menyempurnakan apapun yang diperintahkan oleh Nabi, karena setiap syariat semuanya mengandung kemanfaatan bagi kita. Nah, seperti makan pakai tangan, yang bagusnya memang begitu, karena memang bisa memberikan pembusukan lebih cepat, keluarnya pun kotoran lebih cepat. Kalau makannya tak berkuah, tapi kalau makannya berkuah ya jangan. Bapak pesen bakso gak pakai sendok Pak, pakai tangan. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bisilmi kafah, malah ceramah di tukang bakso. Hei orang-orang beriman, masuklah dalam Islam kafah, jangan pakai sendok. Kata yang makan sinting dia kan. Ngaji di mana? Ya kalau pakai kuah, pakailah sendok. Tapi di luar daripada itu, yang bagus kafah. Termasuk dalam mandi, jauhi kemakruhan-kemakruhan. Dalam wudu, demikian jauhi kemakruhan-kemakruhan. Termasuk dalam sholat, walaupun tetap sah, tapi nilainya berkurang di hadapan Allah. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim ya jalal wal ikram. Allahumma shalli wa sallim bil walid wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunniyan wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.